Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, mahasiswa PGMI YIN Kudus. Bertemu lagi dengan saya Ibu Irma dalam mata kuliah Matematika DMI atau ADSD. Hari ini kita akan membahas mengenai titik, garis, bidang, dan bangun dua dimensi. Untuk bangun tiga dimensinya akan kita bahas di next presentasi atau di next video. Sekarang mari kita samakan persepsi mengenai pengertian dari titik, garis, bidang, dan ruang atau bangun tiga dimensi. Untuk titik itu adalah unsur geometri yang tidak memiliki definisi atau non-defined forms. Di sini dari 4 pengertian di atas, yakni titik, garis, bidang, dan ruang, dalam geometri itu titik, garis, dan bidang atau bidang datar, maksudnya bidang atau bidang datar itu adalah sama-sama mereka bertiga itu adalah non-defined forms atau tidak didefinisikan dalam geometri ini. Kenapa? Karena definisinya itu yang disebut titik itu kan ukurannya itu tidak ada ukuran yang pas ya begitu loh. Titik ini hanya mewakili tentang satu lokasi atau ide letak dari titik yang sedang dibicarakan. Jadi titik ini ada titik yang hanya kecil saja, tapi kan titik kecil itu kemungkinan kalau diperbesar mungkin dengan menggunakan mikroskop elektron atau loop, mungkin dia ukurannya beda dengan apa yang kita lihat dengan mata telanjang. Maka dari itu titik ini tidak bisa didefinisikan apa yang disebut titik. Bahkan dari satu titik itu ternyata terdiri atas bermacam-macam titik atau terdiri atas titik-titik yang sangat banyak membentuk satu kumpulan titik yang kecil kayak begitu. Yang kecil di mata kita kalau kita pakai mikroskop elektron itu nanti bisa terlihat besar kayak begitu. Karena apa? Di sini titik itu tidak memiliki ukuran atau dimensi. Begitu juga dengan garis. Garis itu sebenarnya kan kumpulan titik-titik yang membentuk satu garis kan. Akan tetapi dia tidak bisa didefinisikan. Kenapa? Karena unsur penyusunnya pun itu dia sudah tidak bisa didefinisikan. Di dalam garis itu mana yang merupakan ujung dan pangkalnya tidak bisa didefinisikan atau mungkin terbatas atas penglihatan yang kita punya ini itu cukup terbatas sehingga kita itu tidak bisa melihat titik ujung dari garis dan titik pangkal dari garis. Begitupun dengan bidang datar, kecuali kalau bidangnya itu sudah kita batasi. Kayak kalau misalnya persegi ya begitu kan ada 4 sisi ya begitu yang yang membentuk satu formasi tertentu, sisinya sama panjang. Nah, itu baru kita bisa mendefinisikan apa itu definisi dari persegi. Akan tetapi kalau dia masih hanya berupa bidang saja itu bisa melebar kalau kita lihat dari sisi yang berbeda. Maka dari titik, garis, dan bidang itu tidak memiliki bentuk yang bisa didefinisikan. Nah, kemudian untuk titik itu dia dilambangkan dengan noktah atau tanda dot. Untuk garis itu ya garis lurus gitu ya. Dia sebenarnya adalah himpunan dari titik yang saling berdekatan membentuk satu urutan baris yang lurus hingga tak berhingga. Untuk bidang banyak yang akan kita pelajari nanti ini atau polihedron itu tadi ada pengertian bidang atau bidang datar yang dia tidak bisa didefinisikan. Biasanya terdiri atas lengkung tutup sederhana atau permukaan datar yang dapat meluas terus-menerus. Sedangkan yang bisa didefinisikan itu yang segi banyak atau poligon dan bidang banyak beraturan atau bidang dua dimensi. Bidang banyak beraturan ini nanti kita kenal ada persegi panjang, kemudian jajar genjang, trapesium, dan lain sebagainya. Kemudian untuk ruang atau bangun ruang atau bidang 3 dimensi itu adalah gabungan beberapa bidang banyak, bisa sejenis atau berbeda jenis. Nah, ini disebut juga dengan polihedron. Maksudnya
tersusun dari beberapa bidang banyak atau polihedron. Tersusun dari beberapa polihedron, atau apakah dia segi banyak, apakah dia bidang banyak beraturan atau bidang 2 dimensi. Untuk bidang 2 dimensi yang akan kita bahas di SD, DMI atau di SD itu ada 1-8 persegi, persegi panjang, segitiga, trapesium, belah ketupat, layang-layang, jajar genjang dan lingkaran. Sedangkan untuk bidang 3 dimensinya kita punya 7, kubus, balok, prisma, limas dan kerucut serta bola dan tabung, seperti itu. Untuk selanjutnya mari kita bahas penjelasan dari masing-masing bidang 2 dimensi. Sebelumnya dalam bidang 2 dimensi atau bangun 2 dimensi itu kita mengenal beberapa pengertian, yakni yang pertama adalah ada simetri lipat, kemudian ada simetri putar dan ada sumbu simetri. Saya tambahi satu, ada diagonal. Simetri lipat adalah jumlah lipatan yang membuat satu bangun 2 dimensi menjadi 2 bagian yang sama besar. Yang bagian lipatannya itu tadi yang membuat bangun 2 dimensi ini menjadi 2 bagian yang sama besar itu disebut dengan sumbu simetri. Sedangkan simetri putar adalah putaran pada satu bangun datar sehingga membentuk satu putaran penuh di pusat simetrinya. Jadi ketika misalnya kita membentuk satu sumbu simetri kan otomatis ada titik tengahnya kan. Nah, itu kalau kita putar satu putaran sehingga dia membentuk seluruh titik-titiknya itu seluruh titik-titiknya itu terisi dan tidak ada yang tidak ada yang terlewatkan. Nah, itu disebut dengan simetri putar, satu simetri putar. Untuk tugasnya pada materi bangun di 2 dimensi ini nanti Anda menggambarkan masing-masing dari bangun datarnya, kemudian Anda gambar sendiri maksud saya di kertas ya begitu, di di foto dikirimkan dalam bentuk PDF di penanggung jawab kelas yakni Komting ya. Kemudian yang kedua, gambar masing-masing sumbu simetri pada masing-masing bangun datar yang memiliki simetri lipat. Kemudian yang ketiga, buatlah ringkasan masing-masing bangun 2 dimensi, atau mungkin saya ganti buatlah ringkasan rumus-rumusnya kayak gitu ya. Karena untuk ringkasan sifat masing-masing bangun 2 dimensi itu sudah saya sampaikan atau sudah saya tuliskan ada di sebelah kiri video saya ini. Seperti itu. Oke, mari kita simak penjelasan untuk sifat masing-masing bangun 2 dimensinya. Persegi memiliki pengertian bahwa bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 sisi yang sama panjang. Di sini dikasihkan contoh, kita punya persegi A, B, C, D. Untuk sisinya kita punya sisi AB, BC, CD, dan DA. Sisi-sisinya ini sama panjang. Dan keempat titik sudutnya membentuk sudut siku-siku. Kalau ini kita ukur, BC adalah sekitar 5 cm, maka ini juga sekitar 5 cm gitu ya. Sisinya sama panjang. Sama panjang itu bisa dilambangkan sama dengan gini ya, sama panjang. Untuk setiap sudutnya ada 4 sudut, yakni sudut A, sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. 90 dan seterusnya. Kemudian persegi itu juga memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang ketiga adalah
memiliki sumbu simetri. Sumbu simetri tadi sudah mengetahui pengertiannya, itu yang membagi satu bangun datar menjadi dua bagian yang sama panjang atau sama besar. Ini sumbu simetrinya, ini tadi 2,5 ya, berarti 5 dan ini 5 berarti 2,5, sekitar ini ya, kurang lebih. Presisinya agak sedikit kurang karena penggarisnya sudah tumpul. Coba kalau saya kasih warna hijau, terlihat tidak? Oh, sama. Kalau saya kasih warna merah bagaimana? Tidak begitu terlihat memang. Ada sumbu simetrinya, ada 1, 2, kemudian 3, dan 4. Atau misalnya kalau mau menunjukkan ke anak, Anda buat gambar persegi seperti ini, kemudian Anda bagi menjadi 2 sama besar seperti ini. 2, pakai kertas origami itu, 3, 4. Kalau saya ini seadanya seperti itu ya. Kemudian kalau diagonal itu yang membagi secara miring ya. Di diagonal itu ada AC sama BD. Kemudian untuk sumbu simetrinya ada 1, 2, 3, 4. Ini untuk sumbu simetri lipat. Untuk simetri putarnya, misalnya ini kan sama, tadi saya samakan ukurannya. Simetri putarnya dia juga memiliki 4 simetri putar. Sumbu simetrinya ada 4, kemudian simetri putarnya juga ada 4. Misalnya titik A ini kok kita putar, akan menjadi A menggantikan B, B menggantikan C, C menggantikan D, dan D menggantikan A. Ini sampai 4 kali dia memiliki simetri putar sampai 4 kali. Gitu ya, putarannya, satu putarannya mau dia putaran penuh atau 90 derajat sama saja. Bangun yang kedua adalah bangun datar persegi panjang. Memiliki pengertian persegi panjang adalah bangun datar 2 dimensi yang mempunyai 2 pasang sisi sejajar. Ini CD sejajar dengan AB, berarti 2 pasang. Yang dimaksudkan 2 pasang adalah 1 AB sejajar dan sama dengan nilainya sama dengan CD. Kemudian yang kedua adalah AC sejajar dan nilainya sama dengan BD. Seperti ini. Untuk AB dan CD, karena kita bisa lihat ya, ini lebih panjang daripada yang BD, AC, AB lebih panjang daripada BD, maka AB dan CD disebut dengan panjang persegi panjang, biasanya dilambangkan dengan huruf P, sedangkan AC dan BD
dilambangkan dengan lebar atau L seperti ini. Sifat-sifat yang lain dari persegi panjang adalah untuk sudutnya memiliki 4 sudut karena dia tegak lurus seperti ini. Ini berarti sudutnya siku-siku ya. Sudut A, sudut B, sudut C, sudut D 90 derajat. Ini bisa juga dilambangkan dengan tegak lurus atau membentuk sudut siku-siku. Seperti itu. Sifat yang selanjutnya, persegi panjang juga memiliki diagonal-diagonal yang membaginya dengan sama panjang. Ini panjangnya pasti sama. Akan tetapi ketika dia dilipat, itu dia tidak menghasilkan lipatan yang sama. Kalau tadi pada persegi kan seperti ini kan, pada persegi panjang lipatannya tidak sama, masih ada sisanya. Begitupun yang lainnya. Ya kan? Nah, akan tetapi kalau secara teoritis karena kita bisa menarik garisnya, nah itu juga bisa, tapi ini kalau dalam kenyataannya itu tidak bisa sama panjang. Tapi kalau kita tarik garis dari misalnya B dan C, itu bisa. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi sumbu simetrinya, itu tidak bisa membentuk yang sama panjang, kecuali ini dipotong, kemudian yang titik C diurutkan dengan B, titik D diurutkan dengan A, kemudian ditempelkan kayak begitu bisa. Tapi ya namanya teori dengan praktek ya hal tersebut, karena anak kan pasti bingung. Kalau itu masih sisa, kalau persegi kan pas, tidak ada sisanya. Kemudian untuk sumbu simetrinya, tadi di sini simetri lipatnya ini ya yang 2, simetri lipatnya ada 2, sumbu simetrinya juga ada 2. Sedangkan untuk simetri putarnya, kalau tadi pada persegi itu ada 4, karena ini ada panjang yang berbeda, anggaplah sama ya. Nah, ketika titik A kita putar 90 derajat seperti ini, ada yang sisa, ada yang kurang, berarti harus diputar, tidak boleh 90 derajat tapi sebanyak 180 derajat. Titik A menggantikan D, titik C, B menggantikan titik C. Ada 2. Selanjutnya adalah segitiga. Segitiga misalnya di sini sesuai dari gambar yang ada di sebelah kanan atau yang ada di video atau yang ada di bagian presentasi, itu kita punya segitiga RPQ. R, P, dan Q. Kita kemudian untuk karena di sini segitiga itu punya sifat yang pertama, jumlah ketiga sudutnya. Kita kan punya sudut P ditambah sudut Q ditambah sudut R itu adalah 180 derajat.
Kemudian segitiga ini bermacam-macam jenis sudutnya. Kalau misalnya ini segitiganya siku-siku berarti misalnya ini siku-siku ya, misalnya saja, tapi tidak. Maka salah satu sudut yang lainnya itu adalah sudut lancip, sedangkan sudut yang lainnya adalah hasil dua-duanya ini adalah sudut lancip dan merupakan penambahan sama dengan 90. Berarti kalau R-nya adalah 90, berarti misalnya sudut Q-nya adalah 30, berarti sudut P dan sudut Q-nya itu kan 90 toh. Ini 30 berarti ini 60, seperti itu. Kemudian misalnya pada PQ saya kasih lambang A, RQ saya kasih lambang B, dan RP saya kasih lambang P. Ini berlaku hukum Pythagoras. Yakni sisi miring kuadrat. Kalau di sini terlihat bahwa miringnya yang paling panjang itu PQ. PQ kuadrat sama dengan RQ kuadrat, sisi yang tegak ditambahkan sisi vertikal ditambahkan dengan sisi horizontal. Seperti itu. Penulisannya ini saya salah ini. Ini harusnya R-nya di tengah ini. Yakni PQ kuadrat itu sama dengan RP kuadrat ditambah RQ kuadrat. PQ betul. Atau A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Untuk rumus dari segitiga seperti kita tahu itu ada rumus umumnya adalah luas sama dengan alas kali tinggi dibagi 2, sedangkan kelilingnya tinggal ditambahkan sisi-sisinya. Untuk itu gimana caranya untuk mencari tingginya? Itu tinggal kita tarik garis 90 derajat ke bawah. Ini kan saya tarik seperti ini, PQ, kemudian saya tarik 90 derajat di sini. Ya, ini adalah nilai tinggi segitiga. Segitiga sendiri memiliki pengertian bangun datar yang terdiri 3 sisi garis lurus, berarti punya sisi ya. Punya sisinya adalah tadi PQ, QR, RP. Yang jumlah titik sudutnya adalah 180 derajat. Berdasarkan panjang sisinya, segitiga dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sama sisi, sama kaki, kemudian sembarang. Kalau sama sisi berarti jumlah semua sudutnya adalah kan tadi 180, karena sisinya sama itu 183 atau 60 derajat. Ini jumlah tiap besar sudutnya, sudut P, QR sama dengan 60 derajat. Kalau untuk sama kaki itu di sisi-sisi sebelah kiri dan kanan ada yang namanya jumlah 2 sudutnya. Ini sama sisi ini. Jumlah tiap sudut. Kalau sama kaki itu salah 2 dari sudutnya itu sama. Sudutnya sama. Kalau sembarang, ketiga-tiga sudut dari sudut P, Q, R itu berbeda semua, sembarang. Kalau berdasarkan
2, 3 sembarang. Tiap sudut beda-beda ya. Kalau berdasarkan besar sudut terbesarnya itu siku-siku, kalau segitiga siku-siku itu 90 derajat, sama tadi yang seperti saya bilang. Berdasarkan sudut terbesarnya itu 1 segitiga siku-siku. Tentu kita tahu sudut terbesarnya adalah 90 derajat. Yang kedua adalah segitiga tumpul, berarti kalau tumpul salah satu sudutnya itu punya besar sudut 91 derajat lebih. Kalau 90 kan masuk siku-siku ya. Kalau 3 segitiga satunya tumpul itu lancip, berarti sudutnya 89 kurang, atau kurang dari sudut 89 derajat, seperti itu. Bangun datar yang keempat adalah trapesium. Misalnya saya punya trapesium ABCD. Itu sifat yang pertama, dia memiliki 4 sisi ya. Sisi AB, BC, CD, dan DA. Kemudian sifat trapesium yang selanjutnya itu memiliki sisi sejajar, yakni sisi AB dan DC. Dia sisinya sejajar tetapi tidak sama dengan, atau besarnya itu tidak sama kayak begitu. Sisinya sejajar tapi dia tidak sama panjangnya. AB dan DC sejajar, dan dua buah sisi yang lainnya yang menghubungkan titik D dengan titik A, titik C dengan titik D. Sifat trapesium yang selanjutnya, jumlah besar sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar. Sudut yang berdekatan di antara dua sisi yang sejajar itu 180, berarti sudut D ditambah sudut A, sudut B ditambah sudut C adalah 180 derajat. Kalau jumlah keseluruhannya dari sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C dan sudut D itu adalah 360 derajat. Untuk sifat-sifat mengenai sumbu simetri, simetri lipat, dan simetri putar, Anda dari tiap jenis trapesium itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Nanti akan menjadi tugas Anda untuk mencari sifat-sifat dari trapesium, misalnya trapesium sama kaki, trapesium sembarang, dan trapesium siku-siku. Itu sifat-sifatnya kan berbeda-beda, nanti bisa Anda cari. Kemudian untuk luas trapesium mempunyai luas jumlah sisi sejajar dikalikan tinggi dibagi 2. Kemudian untuk keliling trapesium itu tinggal ditambahkan semua sisinya. Ini kan saya kasih lambang misalnya A, B, C, D pada keliling trapesium adalah A ditambah B ditambah C ditambah D. Pada luas trapesium adalah setengah kali sisi sejajar ditambahkan dikali tinggi. AB ditambah CD. AB ditambah DC dikalikan tinggi. Tinggi ini adalah ketika salah satu titik dari panjang sisi yang sejajar itu tadi ditarik garis lurus membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurusnya itu tadi disebut dengan tinggi. Jadi diingat, anak itu jangan dikasih rumus langsung ya.
kan sama. Tapi anak biasanya kan hanya menghafalkan saja tapi dia tidak tahu, tidak tahu dari mana asalnya. Itu dihindari, harus dihindari. Kita menerangkannya secara konseptual seperti itu. Bangun datar yang kelima adalah belah ketupat. Belah ketupat memiliki pengertian bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 buah sisi yang sama panjang dan memiliki 2 pasang sudut bukan siku-siku dengan sudut yang saling berhadapan memiliki besar sama. Berarti misalnya ini adalah belah ketupat ABCD. Semua sisinya sama panjang. 4 sisi sama panjang. Sama panjang. Yakni sisi AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA dan memiliki 2 diagonal yang sama panjang, yakni diagonal AC dan BD. Diagonalnya ini akan menjadi sumbu simetri. Kalau kita lipat ya begitu akan menjadi itu 2 bagian yang sama panjang. Sumbu simetrinya ada 2. Berarti simetri lipatnya juga ada 2. Sedangkan untuk sifat yang selanjutnya adalah sifat 1, 2, 3, 4. Sifat yang kelima memiliki 2 diagonal tadi. Itu diagonal tadi berpotongan membentuk sudut 90 derajat. Berarti di sini diagonal AC itu berpotongan membentuk sudut 90 derajat atau saling tegak lurus dengan BD. Sifat yang selanjutnya dari belah ketupat adalah kalau ini tadi dia 90 derajat berarti sama dengan di pengertian segitiga itu tadi. Salah satunya 90 derajat, ini segitiganya disebut dengan segitiga siku-siku. Nah, ini sudut D dan sudut A membentuk sudut 90 derajat karena seperti kita ingat pada segitiga itu jumlah sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Kalau sudah ada 90 berarti ini bisa sudut lancipnya, dua-duanya sudut lancip maksudnya dengan jumlah 90 derajat. Bangun yang keenam adalah layang-layang. Layang-layang ini bentuknya sama seperti belah ketupat, hampir sama tapi bukan sama. Akan tetapi rumusnya juga sama dengan belah ketupat. Akan tetapi memiliki diagonal yang berbeda. Kalau tadi pada belah ketupat diagonalnya sama panjang, kalau pada layang-layang itu diagonalnya salah satunya lebih pendek dari diagonal yang pertama. Pengertiannya adalah bangun datar yang dibentuk oleh 2 pasang sisi sama panjang yang membentuk sudut yang berbeda. Misalnya ini ada layang-layang ABCD, ini sudut yang berhadapan sama panjang, sama besar. Sisinya ini sama panjang dengan ini sama panjang dengan ini ya. Seperti ini. Kemudian sisinya 2 pasang yang sejajar. Besarnya AB sama dengan BC
dan AD sama dengan DC. Pada ini layang-layang dia memiliki satu sumbu simetri saja, yakni kalau ini kita lipat, yang ini akan ada dua segitiga kecil, jadi dia tidak merupakan sumbu simetri, hanya satu saja, yakni diagonal yang terpanjang. Memiliki dua diagonal, yakni diagonal DB dan AC. Ini adalah diagonal yang terpanjang. Ini sama dengan sumbu simetri. Sama dengan belah ketupat, ini potongannya, diagonalnya ini berpotongan tegak lurus. Sudut D dan sudut A, misalnya ini O, sudut D dan sudut A itu berjumlah 90 derajat. Sudut-sudut yang berhadapan ini sama besar. Sudut berhadapan sama besar. Bangun yang ketujuh adalah jajar genjang. Pada jajar genjang memiliki pengertian bangun datar dua dimensi yang tersusun oleh dua pasang sisi yang sama panjang dan sejajar. Berarti di sini ada dua pasang sisi sama panjang dan sejajar, kuncinya ini. Sama ini misalnya dengan ini. Saya punya jajar genjang A, B, C, D, berarti saya punya dua pasang sisi. CD sejajar dengan AB dan CA sejajar dengan DB. Sifat yang selanjutnya memiliki dua pasang sudut yang sama besar. Dua pasang sudut sama besar. Di mana sudut yang berhadapan sama besar, yakni sudut A sama dengan sudut D, sudut C sama dengan sudut B, dan sudut yang berdekatan sama seperti di trapesium. Sudut yang berdekatan itu jumlahnya 180 derajat. Berarti di sini sudut yang berdekatan 180 derajat. Sudut A ditambah sudut C 180 derajat. Sudut B ditambah sudut D juga sama dengan 180 derajat. Kemudian sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D 360 derajat. Untuk pada jajar genjang ini tidak memiliki sumbu simetri dan memiliki sumbu putar tingkat 2 ya. Diagonal-diagonalnya membagi
membagi jajar genjang menjadi dua bagian yang sama besar. Dan simetrinya simetri 180 derajat. Ini kalau diputar ke sini nanti pasti masih ada sisanya. Coba ini ada enggak? Ini jajar genjang ya. Pas sama. Kalau kita putar tidak bisa kan, harus 180 derajat, di mana sudut C menggantikan sudut B, kemudian sudut D menggantikan sudut A. Untuk kembali ke semula itu kan ada membutuhkan perputaran sebesar 180 derajat. Berarti ada simetri putarnya 180 derajat tadi, tapi dia tidak punya sumbu simetri. Kenapa? Karena kalau kita bagi seperti ini tidak akan menghasilkan sesuatu yang sama besar. Dilipat ini tidak bisa. Tetapi dia memiliki diagonal. Diagonalnya sama besar. Kenapa? Kalau kita misalnya tarik garis seperti ini, kan jadi dua segitiga tuh, ya kan? Atau kita tarik garis seperti ini. Nah, itu tuh dia ini sama panjang, tapi karena dia tidak sejajar, tidak seperti pada persegi panjang, maka maka dia diagonalnya dia memang membagi sama panjang, tetapi tidak memiliki sumbu simetri dan tidak memiliki simetri lipat seperti itu.